Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan jurnal yang telah kami kaji, yaitu tentang analisis pendistribusian batubara di Kalimantan dengan penerapan angkutan integrated tug barge. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari yaitu Gibran Mahi Amarza Zikra Firdaus, lalu ada Muhammad Khaifah Khairul Razan, lalu ada Muhammad Zaki Abian Haq, dan ada Reza Rehan Saputra. Next. Latar belakang. Pertambangan batubara di Indonesia memegang peranan penting dalam pembangunan daerah, peningkatan aktivitas ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja. Produksi batubara terus meningkat, mencapai 558 juta ton pada tahun 2020 dan 614 juta ton pada tahun 2021. Sebagian besar batubara ini digunakan untuk kebutuhan dalam negeri dan sisanya diekspor. Di Kalimantan, distribusi batubara didominasi oleh moda transportasi laut, kapal bulk carrier, tongkang, dan integrated tug barge merupakan jenis kapal yang umum digunakan. Penggunaan kapal tongkang membutuhkan bantuan kapal lain seperti tugboat untuk menariknya. ITB hadir sebagai alternatif yang lebih efektif, dengan tongkang yang didorong oleh kapal tunda yang dikonfigurasikan khusus. Efektivitas penggunaan ITB dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti biaya dan volume pengangkutan, serta keputusan terkait penggunaannya dalam distribusi batubara. Next. Lalu ada rumusan masalah. Perumusan biaya bertujuan untuk mengetahui biaya optimum dengan melakukan perbandingan antar konsep. Dari analisis biaya ini dilakukan analisis terhadap biaya per ton pengiriman batubara. Komponen biaya yang digunakan yaitu biaya operasional, biaya kapital, dan biaya pengangkutan. Besaran unit cost dari kapal akan ditentukan oleh komponen-komponen biaya tersebut. Unit cost diperoleh dari total biaya dibagi dengan pemakaian kapal selama setahun. Jika ditambahkan dengan nilai margin keuntungan, maka akan memperoleh tarif angkut. Next. Lanjut ada kajian teori, ada uji multikolonialitas. Menurut Ghazali, uji multikolonialitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui pada model regresi variabel pengaju atau residual memiliki distribusi normal. Pada uji T dan uji F menunjukkan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka uji statis menjadi tidak valid karena jumlah sampel terlalu kecil. Cara untuk dapat residual berdistribusi normal atau tidak dapat dideteksi dengan analisis grafik dan statik. Terus ada uji heterokedastisitas. Uji ini bertujuan dengan menguji model regresi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Homoskedastisitas terjadi jika variasi dari residual pengamat yang lain tetap jika berbeda heteroskedastisitas dan merupakan model regresi yang baik. Cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan analisis grafik dan statik. Terus ada uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengguna periode T1 sebelumnya. Terus ada analisis regresi linear berganda. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada pengumpulan data. Metode penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif dilakukan secara langsung ke responden. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data apabila ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti. Populasi penelitian sebanyak 100 orang yang diperoleh dari data karyawan perusahaan. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode sampling kuota, di mana sampel akan diambil sebanyak 67 responden yang akan diteliti. Next.
Metode digunakan untuk pengumpulan pada data ini, pada penelitian ini adalah yang pertama ada observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang, tetapi juga pada objek lainnya. Yang kedua ada wawancara. Metode ini digunakan untuk melakukan studi pendahuluan dalam menemukan permasalahan yang harus diteliti dengan mengajukan pertanyaan secara lisan ke responden. Selanjutnya ada kuesioner, yaitu informasi dari responden didapatkan dari beberapa pertanyaan tertulis dalam laporan tentang hal-hal yang responden ketahui. Lanjut. Selanjutnya ada pembahasan. Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable independent X dan variable dependent Y menghasilkan data sebagai berikut. Nah, berikut adalah tabel dari hasil analisis regresi linear berganda. Dan didapatkan juga persamaan yaitu Y sama dengan 0,533 ditambah 0,522 X1 ditambah 0,131 X2 dikurang 0,59 ditambah mu. Lanjut. Pembahasan berdasarkan persamaan regresi di atas, hasilnya adalah sebagai berikut. 1. Nilai konstanta adalah 0,533, menunjukkan bahwa jika biaya kapasitas angkutan dan kecepatan siklus dianggap 0, potensi penerapan ITB adalah 0,533. 2. Koefisien biaya adalah 0,522, menunjukkan pengaruh positif terhadap volume penjualan. Yang ketiga, koefisien kapasitas angkutan sebesar 0,131, menunjukkan pengaruh positif terhadap potensi penerapan ITB. Yang keempat, koefisien kecepatan siklus sebesar minus 0,059, menunjukkan pengaruh negatif terhadap potensi penerapan ITB. Yang kelima, standar error adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas. Ia mewakili faktor-faktor yang mempengaruhi Y, tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan analisis statistik, diperoleh variabel biaya secara terpisah mempunyai pengaruh yang searah terhadap potensi penerapan ITB. Biaya merupakan faktor yang berpengaruh secara searah pada penerapan ITB dibanding variabel lainnya. Variabel kapasitas angkut juga memiliki pengaruh yang searah yang meliputi ukuran kinerja kapal angkutan dan muatan. Tetapi, variabel kecepatan siklus mempunyai pengaruh yang berbanding terbalik atau akan mengurangi potensi penerapan ITB. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.